warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 4C04 akan mempresentasikan proyek web programming 3 dengan judul Perancangan Fitur Online Shopping pada Website American Standard. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nandita Rahmadewi, Duyana Maulita, Dina Anggita, dan Maulana Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulana Septian. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama adalah ERD dan poin kedua adalah halaman daripada website yang kita bikin pada halaman beranda atau welcome atau home. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu ERD terlebih dahulu. Poin pertama ini ERD. ERD kepanjangan dari Entity Relationship, yang dimana setiap tabel yang ada di database mempunyai relasi. Nah, di sini adalah ERD sebagai bentuk penggambaran relasi di antara tabel-tabel dalam database pada proyek kami ini. Di sini ada 4 entitas. Ada entitas admin, entitas member, entitas pesanan, entitas data barang. Dalam entitas ini terdapat bermacam-macam atribut yang sesuai kebutuhannya. Nah, pada entitas admin, di sini yang menjadi primary key adalah ID admin, dan entitas member di sini yang menjadi primary key adalah ID member, dan entitas pesanan primary key-nya adalah ID pesanan, sedangkan data barang primary key-nya adalah ID barang. Dalam penulisan ERD atau Entity Relationship di sini atau database, kita tidak boleh menggunakan spasi. Itu adalah syarat syarat atau ketentuan untuk membuat database. Tidak boleh menggunakan spasi, tetapi boleh menggunakan underscore seperti yang saya lakukan pada atribut ini atau entitas ini. Pakai underscore garis bawah. Nah, di sini admin bisa mengelola member dan member dikelola admin. Itu adalah relasinya. Relasi untuk member dan pesanan, member memesan pesanan, pesanan dipesan member. Nah, ini satu admin bisa mengelola banyak member, one to many. Satu member bisa memesan banyak pesanan, one to many juga. Lalu admin mengelola data barang, di sini bisa one to many juga nih, atau one to one. Satu admin mengelola banyak barang, one to many. Dan di sini data barang dimiliki pesanan memiliki data barang. Gitu kira-kira untuk penjelasan ERD. Nah, lanjut kepada poin kedua, yaitu pembahasan tentang halaman daripada project kami, yaitu halaman welcome yang menjadi default controller pada project kami. Sebelumnya kita harus menyalakan XAMPP-nya terlebih dahulu, yaitu Apache sebagai servernya atau localhost. Kita bisa mengakses servernya, lalu MySQL buat database-nya agar kita bisa mengakses database. Ini kita masukkan saja. Nah, ini adalah tampilan daripada project kami, yaitu dengan tema penjualan furnitur, kan? Furnitur nih. Di sini ada kategorinya, ada kategori toilet, ada kategori wastafel, ada kategori shower, ada untuk login dan untuk daftar. Nah, di sini kita sebagai orang yang nggak terdaftar di database atau member, kita tidak bisa melakukan transaksi, kita tidak bisa membeli barang-barang yang ada di website ini. Tidak bisa. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi untuk membelinya. Di sini kita harus daftar dulu, harus login dulu. Nah, di sini ada header, yang dimana ini header. Ini adalah indeksnya, ini termasuk header juga sih. Ini ada footernya. Ada footernya. Ini ada footer. Oke, saya akan menjelaskan tentang scriptnya sedikit tentang welcome.
script dari welcome ini. Di sini adalah controller daripada welcome, yang dimana kode igniter ini menggunakan MVC sebutannya, atau model view controller. Di sini ada controller, lalu ada model, dan juga ada view MVC. Di controller welcome ini, controller itu sebagai pengeksekusi. Nah, pendeskripsiannya ada di view. Nah, jadi di controller ini kita cuma manggil apa yang sudah dideskripsikan. Misalkan nih variabelnya namanya footer. Ini nama variabelnya yang sudah kita deskripsikan di view. Nah, kita panggil di sini nih. Kita panggil. Lalu ada v-index, kita panggil juga dari folder view. Ada header juga. Ini untuk public function indexnya. Ini untuk kategori satunya, yang dimana jika kita mengklik kategori, di sini kategori, salah satu dari 3 kategori ini, kita akan menuju link kategori 1. Link kategori 1. Kita akan terlempar ke sini. Ini. Kalau kita mencet kategori 2, kita akan terlempar ke kategori 2 yang di sini nih. Ini kategori 2. Nah, misalkan nih kita mencet wastafel, ini adalah kategori 2. Nah, kita terlempar ke halaman berikutnya, yaitu halaman kategori 2. Oke, kita kembali lagi ke home. Ada footer, ada header, ada simpan daftar, yang dimana jika nanti kita daftar, nanti akan munculkan pesan seperti ini: data berhasil tersimpan, silakan login untuk melanjutkan. Adapun yang akan diisi pada teman-teman jika ingin mendaftar adalah ini 4 ini: username, password, nama, nomor telepon. Kalau untuk status nanti di database. Nah, ini untuk loginnya, fungsi loginnya pada tabel pada controller welcome. Jadi kalau kita ngeklik login, kita akan masuk kepada login, kepada apa yang sudah kita deskripsikan sebelumnya. Ini deskripsinya di sini sih. Jadi dideskripsiin, habis itu dipanggil juga di controllernya. Bisa sih. Nah, di sini ada admin, lalu di sini ada anggota. Nah, jika nanti login pakai username dan password yang sudah sama dengan yang sudah didaftarkan, maka akan lanjut kepada halaman. Misalkan nih loginnya berhasil, maka dia akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman anggota. Jika dia statusnya anggota, lalu jika statusnya di database-nya adalah admin, nanti dia akan ke halaman admin. Lalu jika loginnya gagal, atau mungkin username-nya salah atau password-nya salah, nanti sistem akan mengirimkan message pesan. Pesannya adalah Anda gagal login, username atau password salah. Dan kita akan kembali kepada folder welcome. Begitu. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana cara untuk daftar jadi anggota, lalu loginnya, dan seterusnya oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Duyana Maulita. Saya akan menjelaskan halaman login, daftar, dan cara belanja. Ini halaman pertamanya, kalau kita masuk ke web. Terus kita daftar. Ini isi username kita, terus password, terus nama lengkap dia, nama kita, terus nomor telepon. Terus kita daftar. Nah, katanya data berhasil tersimpan, silahkan login untuk melanjutkan. Soalnya kita di sini kalau mau belanja itu harus login dulu. Jadi misalnya pesen nih Flexio, nah kita
klik ketik username yang tadi kita buat, terus login. Nah, nanti tuh ada tulisan Duyana Molitanya, misalnya udah berhasil login. Terus ini tampilannya buat semua kategori diliatin. Ini terus kalau kategori toilet, ya toilet aja yang diliatin. Kalau wastafelnya kerannya ya antek-anteknya lah. Terus shower sama tempat sabun tuh, tempat sabun sama shower. Nah, misalnya kita mau beli, login lagi, password. Terus kita klik login, terus kita mau beli Flexio, klik beli. Nah, nanti localhostnya bilang data berhasil dipesan, maksudnya itu datanya udah masuk ke database-nya si admin. Oke. Saya Nandita Rahmadewi akan menjelaskan tentang bagian admin. Di sini saya akan mendaftar sebagai admin. Kita masukin username-nya, admin, lalu password-nya, dan nama lengkap. Lalu masukkan nomor teleponnya. Lalu daftar. Nah, data berhasil tersimpan. Lalu oke. Lalu kita login kembali sebagai admin. Kita masukin username yang tadi. Passwordnya juga. Lalu login. Nah, kita sudah masuk sebagai admin di sini. Admin di sini bisa melihat data barang seperti ini. Input barang. Melihat daftar pesanan, dan melihat daftar anggota. Kita akan melakukan input barang. Di sini kita masukkan aja namanya, lalu deskripsinya, harga, jumlah stoknya. Lalu kita pilih kategorinya di toilet aja, terus pilih gambar. Lalu kita tambah. Data berhasil tersimpan. Lalu oke. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil inputan barang yang sudah kita masukkan tadi. Kita bisa mengedit atau menghapus. Kalau edit sama seperti tadi, tinggal diubah aja. Kalau hapus, ini tinggal kita klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Lalu oke. Kita lihat lagi. Nah, inputan barang yang tadi kita masukin ini udah hilang, berarti tandanya sudah kehapus ya. Saya Dina Andika. Saya akan menjelaskan cara mengedit barang dari tabel admin. Di sini kita akan langsung mulai mengedit barang. Saya akan mengambil contoh yang dari sini. Klik edit. Ini adalah halaman edit data barang. Lalu kita akan mengedit nama barang terlebih dahulu. Di sini kita buka deskripsinya, kita juga akan edit dari yang sini. Harganya juga kita edit. Jumlah stok ya, kategori, shower, gambar barang. Ini kita harus pilih gambar barang ya, jika tidak dia akan menampilkan ini. Terus select a file, maka kita harus memilih gambar barang terlebih dahulu.
lalu kita klik ubah. Ini ketika sudah diubah, dia akan menampilkan data berhasil tersimpan. Kita klik OK. Dan ini adalah tampilannya data ketika sudah dirubah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari daftar pesanan. Dari di tabel admin, kita bisa mengedit daftar pesanan dari si customer atau pembeli. Di sini ada nomornya, ada tanggalnya, ada nama barangnya, harga, nama pesanan, dan aksi. Di sini saya akan menampilkan yang aksi dari si admin terima dulu. Kita klik terima, dia akan menampilkan data berhasil tersimpan, lalu klik OK, dan dia akan menampilkan aksi terjual. Lalu jika selanjutnya yang ini pesanan customer yang kita klik aksi tidak, maka dia akan menampilkan dibatalkan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok 3, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.